Karena saya memang gaji saya tinggal Rp50.000. Saya sampai diludahi sama rentenir, sampai dilempari rumah sama rentenir, sampai dicambuk muka, sampai dicambuk dada oleh rentenir. Teman saya sampai melihat ketika saya seperti itu. Semua istighfar, ya Allah, saya ini tidak ingin seperti ini. Puluhan aparatur sipil negara ASN yang didominasi pensiunan asal wilayah Priangan Timur mendatangi gedung DPRD Provinsi Jawa Barat untuk beraudiensi dengan pimpinan Dewan dan perwakilan komisi. Belum lama ini, para pensiunan tersebut berasal dari Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, hingga Kabupaten Garut. Mereka mengadukan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk setelah memasuki masa pensiun akibat gaji yang terpotong hingga hampir 90% untuk cicilan utang perbankan. Dalam audiensi tersebut terungkap, rata-rata pensiunan ASN hanya menerima gaji di bawah Rp4 juta per bulan. Namun, sebagian besar harus menanggung potongan cicilan jangka panjang sehingga sisa penghasilan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya terpaksa meminjam uang ke bank emok atau rentenir untuk menyambung hidup, yang justru semakin memperberat beban ekonomi. Para pensiunan menuntut adanya skema pembayaran dana pensiun secara sekaligus atau lump sum sebagai alternatif yang dinilai lebih adil, efisien, dan manusiawi. Selain itu, mereka juga mendorong adanya kebijakan pemindahan penyaluran gaji, larangan rangkap fungsi, serta pencegahan benturan kepentingan dalam sistem pembiayaan pensiunan ASN. Diketahui, persoalan ini sebenarnya sudah disuarakan sejak tahun 2018. Dalam duduk perkara yang terungkap, banyak ASN sebelumnya terjebak kredit perbankan dengan bunga tinggi, plafon besar, serta jaminan gaji atau surat keputusan (SK) khususnya di kalangan guru. Salah seorang perwakilan pensiunan asal Tasikmalaya, Yuyun, mengaku setelah purna tugas sebagai ASN, dirinya terpaksa berjualan soteng untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena saya memang gaji saya tinggal Rp50.000. Kalau saya tidak ada kepercayaan dari orang tua murid, orang tua datang, ibu tolong les anak saya, les anak saya. Ada 27 orang anak yang les di rumah saya. Tapi kalau sudah bisa, kan tidak dilanjutkan lagi Pak lesnya. Dia sudah mampu, dia sudah bisa baca, dia sudah mengerti. Akhirnya Allah masih memberikan rezeki kepada saya, berikan kesehatan. Saya bisa diberi sama Allah, tapi Pak, untuk kedepannya gimana saya Pak? Yang saya alami saat ini, rumah saya Pak, dari BTN 8 bulan belum saya bayar. Karena gaji saya tinggal Rp50.000. Saya sampai diludahi sama rentenir, sampai dilempari rumah sama rentenir, sampai dicambuk muka, sampai dicambuk dada oleh rentenir. Teman saya sampai melihat ketika saya seperti itu. Tapi saya bisa melawan gimana, karena itu kesalahan saya. Cuma saya meminta bantuan ke pihak hukum, ke RT setempat, ke desa setempat. Sampai saya meminta ke Babinmas, ke kepolisian. Akhirnya alhamdulillah gaji THR saya udah digadein untuk membayar rentenir yang hanya tinggal jasanya Rp900.000. Sampai itu berapa tetangga Pak, tetangga tinggal satu rumah. Saya blok D nomor 15, dia blok D nomor 17. Saya lempari rumah Pak, videonya ada. Sampai bilang anjing, bilang meludahi, saya jualan soteng Pak. Saya untuk menghidupi saya itu jualan soteng Pak. Saya ketika mengantarkan pesanan, saya diludahi. Saya dibilang anjing, dibilang orang gila, tapi saya cuma istighfar. Cuma istighfar, ya Allah. Saya ini tidak ingin seperti ini. Makanya hal senada disampaikan Enung, pensiunan lainnya, yang mengaku merasa jatuh miskin akibat terjerat pinjaman perbankan. Rendahnya literasi keuangan menjadi faktor utama banyak ASN akhirnya menjaminkan SK untuk mendapatkan pinjaman. Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan perbankan dari wilayah Priangan Timur, seperti Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kesempatan itu, OJK menekankan pentingnya literasi keuangan bagi ASN,
baik saat masih aktif maupun setelah memasuki masa pensiun. Ketua Umum Pendekar Kawah Galunggung, Usep Rinaldi SHCPM, yang mendapat kuasa dari para pensiunan dan ASN, mengapresiasi DPRD Jawa Barat yang dinilai responsif terhadap aspirasi tersebut. Ia menyebut pihak Dewan berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan dan mencari solusi agar para ASN dan pensiunan tidak terus terjebak dalam sistem kredit perbankan yang merugikan. Perkenalkan, nama saya Usep Rinaldi selaku Ketua Umum LBH Pendekar Kawah Galunggung Indonesia, selaku penerima kuasa dan selaku apa yang menjadi tuntutan kami di sini sudah jelas diutarakan di dalam audiensi. Maksud dari kami ini adalah membahas terkait masalah sistem bank yang menjerat terhadap para ASN atau para guru-guru sekalipun pensiunan, yang dimana sistem ini tidak memperhatikan asas-asas kepastian hukum, asas sosialnya, mengenyampingkan aturan-aturan seperti itu, sehingga memberikan plafon yang sangat luar biasa, 90% dan lain sebagainya. Oke. Apa yang dihasilkan dari audiensi tadi, Pak? Yang dihasilkan dalam audiensi, alhamdulillah, dari pihak yang kami untuk menghadirkan dari PGRI, Pemprov Jabar, terus kemudian Dewan, juga memperhatikan ke kami akan ditindaklanjut dan membantu terhadap audiensi ini. Harus jangan sampai miskin literasi keuangan. Kata beliau juga seperti itu. Jangan hanya terkait masalah sistem aturan seperti itu, lihat dulu di dalam lapangan seperti apa. Yang namanya ditawarkan ya pasti, tapi ada aturan yang jelas gitu. Itu aja sih sebetulnya. Puaskah dengan audiensi ini atau akan berjenjang? Alhamdulillah puas, tinggal menunggu rencana tindak lanjutnya, bersuratnya kami tunggu juga dari Dewan, dari PGRI, terus kemudian Pemprov. Itu alhamdulillah. OJK juga akan membantu terkait masalah sistem yang menjerat terhadap ASN. Tolong dibicarakan, kami yakin yang hadir di sini ini kan juga harus menyampaikan hasil pertemuan audiensi siang hari ini, sore hari ini, dengan yang hadir semua ini dilaporkan kepada pimpinannya. Ada usulan